Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 102. Aku tetap tidak menyukaimu sekarang. Thomaskin dengan santai menghadapinya, mengangguk tanpa menjawab. Jessie Wang mencibir, kamu tidak perlu minder. Adakah bekas luka atau cacat hingga pacar kamu memakai kacamata hitam? Kita semua adalah teman. Kamu bisa copot saja. Tidak masalah. Kami tidak akan menertawakan kamu. Thomaskin mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika kalian tidak pandai berbicara, pergi ke sisi lain untuk makan, aku tidak menyambut kalian. Jessie Wang mencibir, apa? Aku saja belum mengeluh, tapi kamu malah marah duluan. Kalau tidak bisa hidup dengan baik, kamu harus mengakuinya. Dengan status kamu saat ini, harus bersyukur bisa menemukan pacar, tidak perlu pilih-pilih. Wanita berwajah seperti aku mungkin bisa kamu dapatkan dulu, tapi sekarang khawatirnya tidak akan berhasil. Meskipun Jessie Wang berbicara dengan lugas, tetapi dunia memang seperti ini sekarang. Aku yang dulu diacuhkan kamu, aku yang sekarang tidak mampu kamu kejar. Jessie Wang saat ini sepenuhnya menafsirkan makna kalimat ini. Dulu kamu tuan muda orang kaya dan memandang rendah Jessie Wang. Sekarang hanya bisa mencari pacar penyandang disabilitas dan tanda lahir, keluar makan di warung pinggir jalan dengan memakai kacamata hitam karena takut ketahuan. Orang-orang level rendah ini pasti penuh dengan kerendahan diri di dalam hatinya. Jessie Wang merasa sangat bahagia di hatinya saat ini, seolah-olah dia telah membalas dendam. Thomaskin mengerutkan kening, mengangkat kepalanya dan menatap Jessie Wang dengan dingin. Kamu terlalu percaya diri. Aku tidak suka kamu dulu, sekarang sama saja. Wanita seperti Jessie Wang akan sangat baik jika dia baik hati. Namun, dengan pikiran penuh dengan kemelekatan pada yang kekuasaan dan kekayaan, orang seperti ini tidak berharga, tidak peduli betapa cantiknya mereka. Setelah Thomaskin bicara, Jessie Wang sangat marah. Apa yang kamu katakan? Tidak suka aku. Hanya mengandalkan kamu. Kamu hanya menemukan pacar yang jelek, apa hak kamu untuk meremehkan aku? Tepat ketika Jessie Wang marah, seorang pria tiba-tiba datang. Jessie, ada apa? Marah sebesar itu. Ketika dia melihat pria ini, Jessie Wang merasa lega dan berkata, ini adalah pacar Jessie Wang, Amir Lu. Biar bagaimanapun dia adalah pacarnya sekarang, tidak ingin dia tahu tentang kisah dirinya dulu mengejar Thomaskin, jadi topik ini berakhir di sini. Suamiku kenapa baru datang ke sini? Sibuk apa? Amir Lu duduk di sana dan berkata sambil tersenyum. Bukankah Yamanda Su yang akan datang untuk menggelar konser bulan depan? Ada banyak tiket harga khusus di lapangan, dan aku sedang memprosesnya. Tiket khusus di lapangan, benaran ini? Kak Amir, apakah kamu yang berwenang? Amir Lu tersenyum tipis, tentu saja, semua tiket ini berada di bawah kendali aku, dan aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Beberapa teman sekelas wanita langsung menunjukkan tatapan mata berbinar-binar dan berkata dengan ekspresi kagum. Kak Amir, kami adalah teman baik Jessie, bisakah kamu menjual beberapa ke kami? Semua orang mulai bersikap manja. Meskipun di depan pacarnya, Amir Lu juga menikmati perasaan ini dan berkata sambil tersenyum. Wah, dengan terpaksa deh, ada berapa orang kalian semua? Semua tiket lapangan aku yang kasih. Mendengar ini, wajah Yamanda Su menjadi dingin, melepas kacamata hitamnya, matanya dingin, dan nadanya sangat dingin. Tiket spesial khusus diberikan pada fans aku, kenapa ada di tangan kamu? Dr. Stranger, bab 103. Kak Yamanda. Yamanda Su adalah penyanyi papan atas di negara ini, dan tiket konsernya secara alami sulit didapatkan. Tapi seorang penyanyi tidak bisa mengontrol penjualan tiket. Hanya saja Yamanda Su terlalu terkenal sehingga bisa ikut campur dalam penjualan tiket. Demi membalas kebaikan para penggemar,
konser kali ini secara khusus mengeluarkan 500 tiket khusus yang dimasukkan di Weibo untuk diundi semua orang. Harganya murah dan di bagian dalam lapangan, banyak penggemar yang melakukan kegiatan amal. Namun, mendengar perkataan Amir Lu, artinya 500 tiket ini semuanya ada di tangannya. Saat Yamanda Su melepas kacamatanya, mata semua orang membelalak. Cantik sekali. Wajah di bawah kacamata hitam, tanpa noda, tampak luar biasa. Melihat dari dekat, Yamanda Su benar-benar jauh lebih cantik daripada di TV, dan dia tidak memakai riasan hari ini. Amir Lu tercengang. Pada pandangan pertama, dia menyadari bahwa ini adalah Yamanda Su. Bagaimanapun juga mereka adalah rekan kerja. Dia telah melihat Yamanda Su secara pribadi, jadi dia bereaksi lebih cepat dari yang lain. Su, Kak Yamanda, kenapa kamu di sini? Dia tidak pernah menyangka bisa melihat Yamanda Su di warung sekecil itu. Bagaimana dia bisa makan di sini dengan seorang pria? Temperamen Yamanda Su saat ini sama seperti di TV, dingin, mendominasi, bahkan dengan duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun memberikan kesan bagaikan ratu. Tiba-tiba, semua orang melihat ke arahnya. Yamanda Su. Benar-benar Yamanda Su. Harus diakui karakter dingin Yamanda Su masih memberinya beberapa manfaat. Setidaknya para penonton yang melihat Yamanda Su sedang marah saat ini, tidak berani mendekatinya, inilah aura dirinya. Tapi Jessie Wang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Awalnya berpikir bahwa pacar Thomas Kin pasti seorang gadis jelek atau cacat, jika tidak, mengapa memakai kacamata hitam di tengah malam? Namun tidak disangka pacarnya ternyata adalah bintang besar. Sebelumnya, Jessie Wang bahkan menyindir Thomas Kin, mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan pacar yang cantik, apalagi yang secantik dirinya. Dilihat kondisinya sekarang, kemunculan Yamanda Su benar-benar berjarak 100 blok dari Jessie Wang. Tidak heran Thomas Kin baru saja mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Memang, dia dulu adalah tuan muda keluarga kaya dan dia tidak menyukai Jessie Wang. Sekarang, pacarnya adalah Yamanda Su, dia semakin tidak memandangnya. Pada saat ini, wajah Jessie Wang memerah, dan dia merasa panas pipinya, tidak nyaman seolah-olah dia telah ditampar beberapa kali. Dan wajah Amir Lu menjadi hijau. Awalnya dia mengeluarkan 500 tiket ini secara pribadi, dan bersiap untuk menjualnya masuk saku sendiri. Satu tiket Yamanda Su bisa menghasilkan ribuan yuan. Keuntungan dari 500 tiket ini adalah beberapa ratus ribu. Namun, dia tidak pernah menyangka akan ditangkap basah. Kak Yamanda, ini pertama kalinya aku melakukan ini, dan aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku mohon kamu untuk memaafkan aku berjanji tidak pernah berani lagi. Yamanda Su berkata dengan dingin. Hal yang paling menyebalkan bagi aku adalah seseorang menggunakan penggemar aku untuk menghasilkan uang. Besok kamu tunggu polisi datang saja. Melibatkan jumlah 500.000 yuan, Amir Lu cukup untuk dihukum atas tanggung jawab pidana. Ketika dia bicara, Amir Lu menjadi bengong. Dia akan masuk penjara. Faktanya, dia tidak ingin disalahpahami oleh orang lain tentang hubungannya dengan Thomas Kin, tetapi masalahnya sudah seperti ini, semua orang telah melihatnya, meskipun tidak ada paparazzi, pasti akan ada kehebohan besok. Daripada disalahpahami bahwa dia menjadi wanita simpanan orang kaya, lebih baik mengakui pacarnya secara terbuka, agar humasnya lebih mudah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.